kita masuk ke wa alihi wa sahbihi ila akhirih ya. Wa alihi wa sahbihi ila akhirih. Ketemu Farid? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di majlis kita yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas siapa sajakah yang menjadi sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, dikatakan di sini sahabat Nabi adalah orang yang pernah berkumpul bersama Rasul. Ya. Pada saat beliau hidup, beriman kepadanya meskipun dalam kegelapan atau dalam kondisi dia buta, atau dia sendiri tidak merasakan kehadiran Rasul, atau dia masih kecil, atau dia hanya sekedar lewat, atau dia dalam kondisi tidur, ya, atau dia nggak pernah berkumpul bareng Nabi tapi pernah melihat Nabi, meskipun melihatnya dalam kondisi atau jarak yang jauh. Termasuk sahabat Nabi juga adalah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, beliau ya adalah sahabat yang buta, yang muazzinnya Rasulullah. Termasuk sahabat Rasulullah adalah Nabi Isa, Nabi Khidir, dan Nabi Ilyas. Termasuk juga sahabat Rasulullah semua para malaikat yang pernah berkumpul bareng Nabi di bumi. Dan sahabat Nabi yang paling terakhir dari golongan manusia adalah Nabiullah Isa alaihis salam. Begitupun malaikat, semua malaikat tetap menjadi sahabat Nabi sampai ditiupkan sangkakala. Wal khadiru yamut inda rafil Quran wa qila balmat. Nabi Allah Khadir, nah ya, Nabi Allah Khadir, yang betul bacanya Khadir bukan Khidir ya. Walaupun bacaan Khidir itu bisa dibenarkan ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab tuh ya, kalimat Al-Khadir itu bisa dibaca dengan bacaan nisbah. Jadi Khadir menjadi Khidir gitu. Ya, jadi mengkasrohkan keduaan jadi Khidir. Ya, jadi bisa dibaca Khadir, bisa juga dibaca Khidir. Orang Arab menyebutnya Khadir. Nah ini Nabi Allah Khidir alaihissalam itu mukhtalaf, diperselisihkan ya. Diperselisihkan tentang apa? Tentang adanya. Ada yang mengatakan beliau itu masih hidup, ada yang mengatakan beliau sudah mati ya. Tapi menurut pengalaman daripada ulama-ulama sholihin, arifin, aulia, beliau masih apa? Masih hidup. Tuh ya. Jelas ya. Tuh, jadi menurut pengalaman ya. Walhasil, nah dan kesimpulannya annal Khadir wa Ilyas hayyani 'alal mu'tamad. Nabi Allah Khadir dan Ilyas, Nabi Ilyas itu masih hidup kedua-duanya menurut qaul yang mu'tamad. Ya. Kenapa dibedakan antara Nabi Allah Khadir dengan Ilyas? Karena Nabi Ilyas itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi 25 nabi yang kita hafal itu. 25 nabi dan roh ini wajib dihafal. Wajib dihafal ya. Kenapa hanya 25 padahal kan total semuanya adalah 124.000. Kenapa cuma 25 yang kita wajib hafal? Satu, pasti panjang ya. Pasti panjang. Yang kedua, yang 25 ini disebutkan di dalam Quran. Tuh ya. Jadi yang 25 ini disebutkan dalam Al-Quran. Ini yang wajib kita ketahui. Ya. Nah termasuk siapa? Minhum Ilyas, Nabiullah Ilyas. Nah pertanyaannya,
Nabi Khidir masuk nggak ke sini 25? Kagak. Masuknya yang berapa tuh? 124.000. Itu pun ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Nabiullah Khidir, ada yang mengatakan Rasul, ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan wali. Ya, ini ada 3 status beliau. Ulama berbeda pendapat. Rasul, Nabi, apa? Wali. Nah, ya, jadi diambillah jalan yang paling baik, apa tuh? Jalan tengah-tengah, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara yang tengahnya. Maka Nabi Khidir dipanggil apa? Nabi. Kenapa? Tengah-tengah antara Rasul dan wali. Ya. Ustaz, kalau saya yakini Nabi Khidir itu wali, boleh nggak? Boleh. Yakinnya wali boleh nggak? Boleh, karena termasuk daripada furu'ul akidah. Ini termasuk furu' akidah. Apa furu' akidah? Cabang akidah, bukan pokok akidah, bukan usul. Ini pentingnya belajar tauhid kita ya. Jadi sebagai seorang manusia kita wajib meyakini apa yang wajib diyakini. Gitu. Nah nanti ada yang nggak wajib diyakini. Contohnya apa? Omongannya mulia nggak wajib diyakini. Ya. Itu nggak wajib diyakini. Kalau diyakini boleh, nggak diyakini nggak apa-apa gitu ya. Nah ini Nabiullah Khidir itu termasuk ya perihal yang tidak wajib diyakini. Mau yakin boleh, nggak yakin nggak apa-apa gitu. Ya. Karena termasuk apa itu? Furu' akidah. Ini pentingnya kita belajar tauhid ya. Jangan sampai nanti pelajaran atau perihal yang wajib kita yakini kita nggak yakini, yang ya nggak wajib kita yakinin, yang wajib kita yang nggak wajib kita yakinin. Jangan tuh. Ya. Nah, tadi yang 25 nih, ya, wajib nggak diyakini? Wajib nggak hafal? Wajib. Nama malaikat banyak nggak sih? Banyak. Ya, populasi terbesar makhluk di alam semesta ini paling besar malaikat. Ya, nomor 1 malaikat. Di setiap lapisan langit ada malaikat. Di bawahnya malaikat siapa? Jin. Ya, jin banyak. Ya, di bawahnya jin baru manusia gitu ya. Jelas ya. Kenapa jin banyak? Nah, pertanyaan kenapa jin banyak? Karena jin umurnya panjang. Ada yang 1000 tahun, ada yang 900 tahun, ada yang 1 abad, macam-macam. Ya. Jadi kalau bahasa kata kita nih udah dari engkong ke cucu, udah ganti-ganti orang, dia masih di dia aja. Ya. Makanya tuh kalau kita ngelihat ada jin tua, nah itu tuh bisa ribuan tahun itu. Bisa dari zaman Nabi. Berarti kan populasi nambah, tapi nggak ada yang meninggal. Covid kemarin gimana jin? Sampai kena juga kita nggak tahu dah tuh. Dikuburin di mana kita nggak paham tuh. Ya. Nah, ini belajar akidah di sini pentingnya. Jadi kita wajib mengimani apa yang wajib kita imani, termasuk malaikat. Berapa yang kita wajib imani? 10. Jibril, Mikail, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Boleh Malik Ridwan, boleh. Yang nggak boleh Ridwan Kamil, itu nggak boleh. Ridwan Malik masih boleh. Apa? Wa ammal khadiru fakila huwa wali wakilan nabi wakilan rasul wa khairul umur awsatuha. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, adapun Nabiullah Khidir ada yang mengatakan beliau wali, ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan beliau rasul. Dan sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Ya. Tanbih, ada satu penegasan peringatan. Al-Khadir bi fathil kha mu'jamah wa kasrid dad mu'jamah juz iskanud dad. Boleh Nabiullah Khidir dibaca dengan fathah yang mu'jam ya. Fathah mu'jam. Huruf mu'jam ya, bertitik Khadir. Ya. Dan kasrah dotnya. Dotnya kasrah khadi. Ya. Boleh juga disukunin dotnya khadrun gitu ya. Khadrun. Ya, ma'a kasril khidrun au fatihah khadrun boleh, khidrun, khadirun, khadrun boleh. Itu cara baca ya dalam ilmu bahasa Arab.
namanya lugot, namanya apa? Lugot, cara baca ya. Itu. Semuanya sama maknanya. Wa inna ma luqiba bihi. Nah, kenapa dinamakan Khadir? Khadir itu asal katanya hijau. Hijau. Ini dia nih. Ya. Khadir asal katanya hijau, artinya hijau. Kita penting nih tahu nama nih. Ya, yang namanya apalagi namanya Arab ya, perlu tahu artinya apa. Gitu. Ada yang namanya bahasa Jawa di sini, Sugeng, ada Sugeng. Nah, udah nggak ada Sugeng ya? Ada. Oh, banyak deh. Apa artinya Sugeng? Selamat. Sugeng dalu. Ya gitu. Ada lagi mananya apa? Bahasa Jawa apa? Bayu ya, itu bayu itu. Ya harus tahu, ngasih nama anak harus tahu. Jangan kayak orang dulu ngasih nama anak apa? Namanya Pengki. Udah bener ini. Ya gitu. Ya. Makanya ketahuan tuh ada orang namanya keren banget gitu. Namanya Brian bin Mulyono. Ya. Jadi Nabi Allah Khidir asal katanya apa? Hijau, ya. Itu artinya hijau. Kenapa dinamakan dengan hijau? Li'annahu jalasa ala farwatin bayda fa idan hiya tahtazzu min khalfi khadra wal farwatu wajhul ard. Kenapa namanya hijau? Li'annahu jalasa ala farwah. Karena manakala beliau duduk di atas permukaan bumi, ya, bayda yang berwarna putih, ya, atau bisa bermakna juga yang kosong gitu, tandus. Fa idzan hiya tahtazzu, maka tiba-tiba bumi itu apa? Ya, bumi itu tumbuh min khalfih, dari belakangnya khadra, dengan berwarna hijau. Artinya apa? Ketika beliau duduk, yang tadinya tandus jadi hijau. Yang tadinya tandus jadi tumbuh apa tuh? Tumbuh-tumbuhan. Tuh Nabi Allah Khidir begitu, subhanallah. Ya. Ada lagi yang mengatakan begini, hijau tuh makna kehidupan. Jadi ketika Nabi Musa dengan dengan asistennya mencari Nabi Allah Khidir gitu. Nah, itu ada ikan mati. Nah, ketika bertemu dengan Nabi Allah Khidir, itu ikan hidup. Gitu. Jadi sesuatu yang mati dekat dengan Nabi Allah Khidir jadi apa tuh? Jadi hidup. Gitu. Ya. Nah, ini berseliweran tuh informasi tentang Nabi Allah Khidir, ya, macam-macam. Ada yang bilang gini, ente kalau mau ketemu Nabi Khidir, ente sholat Jumat di 40 masjid yang beda-beda. Ya. Minggu di sini, minggu depan di sono. Pokoknya 40 kali Jumatan tuh beda-beda. Ntar ente salaman sama orang sebelah kanan, sebelah kiri. Pokoknya setiap orang ente salaman. Nanti ente akan salaman dengan orang yang tangannya halus banget. Ya, bagian sini nggak ada tulang itu, lembek. Nah, itu katanya Nabi Allah Khidir. Gitu. Cuman itu hanya tajribah ya, berdasarkan pengalaman guru-guru kita gitu. Ya. Nggak tahu di kitab apa itu ya. Yang jelas pokoknya guru kita bilang begitu. Ya, nanti ketemu orang itu salaman, jangan lepas. Ya, tanya namanya siapa. Itu. Nah, siapa namanya? Nah, punya nama beliau. Nabi Allah Khidir punya nama. Yang pertama kunyahnya, dia punya kunyah. Apa kunyah? Panggilan. Ya. Nabi Khidir punya panggilan, punya kunyah. Apa panggilannya, kunyahnya? Ya, panggilannya Abul Abbas. Bapaknya Abbas tuh, mulia dong ya. Abul Abbas, ya. Wasmuhu, namanya beliau siapa? Namanya Nabi Allah Khidir, namanya Balia, namanya siapa? Balia tuh. Ya. Binnya siapa? Bin Malkan. Balia bin Malkan. Balia bin Malkan. Ya. Jelas ya. Jadi Nabi Khidir kunyahnya namanya Abul Abbas,
namanya Balya bin Malkan. Hafalin namanya. Hafalin. Kenapa disuruh hafal ya gitu? Kenapa disuruh hafal? Selain nama-nama nabi dan rasul, apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ya informasi. Wasumi amin ba'dil arifin. Ada sebagian wali mengatakan begini nih, kata beliau. Man arafa ismahu wasma abihi wa kunyatahu wa laqabahu dakhala jannah. Siapa orang yang tahu namanya, tahu nama bapaknya, tahu kunyahnya, tahu lakopnya, masuk surga. Tuh. Ya, jadi ada yang mengatakan begitu. Ya, mudah-mudahan orang yang hafal akan berjumpa dengan beliau. Karena Nabiullah Khidir ini nggak jumpa dengan sembarang orang. Ya. Dalam beberapa kasus diceritakan orang-orang ketemu Nabiullah Khidir dalam rupa orang yang berdagang. Ini sering. Ya. Jadi Nabiullah Khidir menyamar menjadi seorang pedagang. Makanya kalau ada orang dagang, ente nggak kenal nih. Nah itu ada kemungkinan tuh beliau. Ada kemungkinan orang soleh. Ada kemungkinan wali min auliillah. Kemungkinan itu. Ya. Nih orang nggak biasa dagang, tahu-tahu lewat depan rumah. Nah itu ada kemungkinan Nabi Khidir, ada kemungkinan orang soleh, ada kemungkinan wali Allah. Gitu. Ya, jadi kita jangan ngeremehin tuh orang-orang yang suka dagang, apalagi jarang-jarang kan. Ya. Banyak ya kisah-kisahnya. Tentang pengalaman orang-orang bertemu dengan Nabiullah Khidir atau orang-orang seperti itu wali mastur dalam wujud mereka sedang dagang gitu. Tapi bisa juga nih tumben dagang nih, pedagang jarang-jarang gitu. Kita pikir wah nih wali nih Nabi Khidir, ternyata intel gitu ya. Ini beda tipis tuh, beda tipis antara wali mastur sama apa tuh? Samanya sama-sama dagangnya jarang-jarang. Nah ini satu kalam dari seorang wali ya. Ini bukan hadis bukan. Ya, satu kalam dari seorang wali. Siapa yang hafal namanya, nama bapaknya, nama kunyahnya, nama lakopnya, masuk surga. Tuh. Ya, jadi namanya siapa tadi? Balya. Bapaknya siapa? Malkan. Kunyahnya siapa? Abul Abbas. Gelarnya siapa? Khodir. Khadir. Wa huwa yata'abbadu bin syariati nabiyina, dan Nabiullah Khidir itu beribadah dengan syariat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min yauma ba'athahu Allah taala, sejak hari di mana nabi kita Muhammad diutus tuh ya. Jadi kan Nabi Khidir kan kita tahu kisahnya dari zaman Nabi Musa. Nah itu hidup terus tuh panjang umur sampai zaman Rasulullah pindah ke syariatnya Rasulullah gitu. Ya. Wal muradu bit tabi'ina fi qaulin nadhim, yang dimaksud dengan tabi'in para pengikut Rasulullah dalam perkataan penazam. Ya, wa man tabi'a jami'u man ata ba'da sahaba minal mu'minin ila yaumil jaza. Ini dia. Ini istilah ya. Ini buat anak-anak remaja. Ini wajib tahu nih istilah nama-nama. Yang pertama, siapa orang setelah Nabi namanya sahabat, namanya sahabat. Siapa sahabat? Orang yang bergaul sama Nabi, orang yang bertemu sama Nabi, beriman kepada Nabi, namanya siapa? Sahabat. Kalau ketemu tapi nggak beriman, namanya bukan sahabat. Ya, tuh. Walaupun percaya, tapi nggak beriman. Kayak kemarin kita kisahkan kan ya, ada salah seorang sahabat bertemu dengan Abul Hakam. Ini Abul Hakam ya, adalah panggilan buat Abu Jahal. Jadi salah besar kalau orang bilang orang Mekah, orang kafir Quraisy manggil Abu Jahal salah. Abu Jahal nggak dikenal dengan Abu Jahal. Abu Jahal dikenal dengan Abul Hakam. Yang manggil Abu Jahal itu orang Islam. Orang kafir memanggil Abu Jahal Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Karena memang orang top nih Abu Jahal di kalangan kafir Quraisy. Ya, Abu Jahal atau Abul Hakam dikenal oleh kafir Quraisy sedang berduaan sama sahabat kalau nggak salah. Ya, ini berduaan nih. Ya.
Nah ini kebetulan ini yang cerita masih dalam kondisi kafir. Ditanya nih, ya Abul Hakam, ini kita berduaan doang nih. Kalau ente ngomong kagak ada yang denger ente. Kaum ente nggak denger ente, nggak tahu ente ngomong. Menurut ente Muhammad jujur apa tukang bohong? Wallahi Muhammad la shadiq. Muhammad betul-betul orang yang jujur. Ya, Abu Jahal aja ngakuin Rasulullah adalah apa tuh? Orang jujur, tapi beriman nggak? Karena tidak sah orang mengakui Rasul sebagai orang yang mulia tanpa mengucapkan syahadat. Tuh. Ya, jadi harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Mengakui kejujuran Rasul tapi nggak mengakui kerasulannya maka nggak beriman. Saya ulang ya, mengakui kejujuran Rasul tapi tidak mengakui kerasulan Rasul maka tidak beriman. Walaupun dia ngakui Rasul jujur, dia yakin Rasul jujur gitu. Jadi nggak otomatis beriman. Itu sahabat. Yang kedua di bawahnya sahabat. Nah ini dia. Ketika Rasul wafat maka sahabat udah nggak ada lagi. Karena syaratnya sahabat hidup bareng Rasul. Berapa jumlah sahabat? Ya dikatakan sama 124.000 zaman dulu tuh. Kemudian ketika Rasul wafat, orang-orang yang hidup di zamannya dinamakan apa tuh? Tabi'in. Tabi'in. Ya. Tabi'in. Siapa tabi'in? Orang yang hidup setelah sahabat. Cuman ini bedanya gini. Kalau seorang sahabat syaratnya itu cuman ketemu Nabi, walaupun Nabi nggak lihat, walaupun dia lihat Nabi nggak lihat, atau sebaliknya Nabi lihat dia nggak lihat, walaupun dia masih bocah, walaupun dia buta, walaupun ngeliat dari jauh tetap sahabat. Tapi kalau tabiin nggak bisa dianggap tabiin kecuali dia ngaji sama sahabat. Yang kedua ngajinya lama baru dianggap tabiin. Kalau cuma ketemu bentaran bukan tabiin. Jelas. Itu bedanya sahabat dengan apa? Tabiin. Kalau sahabat ketemu Nabi bentar jadi sahabat. Kenapa? Karena asarnya Nabi, pengaruhnya Nabi itu luar biasa. Orang sekali ketemu Nabi langsung kepengaruh tuh, langsung ditransfer cahaya sama Allah. Makanya kalau orang udah pernah ngimpi ketemu Rasulullah udah jaminan husnul khatimah. Kenapa? Karena orang yang pernah berjumpa Nabi maka Allah jaga keimanannya. Makanya nggak ada harapan seorang santri harusnya kecuali ngimpi Nabi. Ya. Nih kita jadi seorang santri nih. Kalau bisa punya cita-cita ngimpi Nabi dulu dah. Sebelum husnul khatimah. Kenapa? Karena orang ngimpi Nabi dijamin husnul khatimah. Gitu. Pokoknya aneh nggak mau berhenti wirid, nggak mau bersolat sebelum aneh ngimpi Nabi. Ya Allah jangan wafatkan kami dalam kondisi belum pernah mimpi ketemu Nabi. Tuh ya. Nah beda sama sahabat. Sahabat memberikan pengaruh kepada tabiin itu harus butuh waktu. Makanya syaratnya mereka ngajinya lama. Karena yang namanya pengaruh itu nggak bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bertahun-tahun. Kayak orang mondok, orang nyantri, nggak bisa tuh. Seorang murid mendapatkan sir gurunya kalau ngaji cuma 3 bulan. Dia harus bertahun-tahun. Sampai nanti sirnya guru meresap ke diri murid, ilmunya guru turun ke murid. Sehingga orang bilang, oh ini muridnya sama sama gurunya. Kenapa? Ngajinya lama. Gitu. Mulai dari makanannya ntar jadi suka makanan gurunya. Mulai dari cara dakwahnya ntar mirip dengan gurunya gitu. Ya, jadi kalau tabiin itu syaratnya dia harus ngajinya lama. Baru dikatakan apa tuh? Tabiin. Siapa tabiin? Di antaranya Imam Malik tabiin. Karena ketemu sahabat. Ketemu Anas bin Malik kalau nggak salah ya. Anas bin Malik umurnya panjang. Kenapa panjang? Di zaman Nabi hidup, beliau itu dididik sama Nabi dari umur 10 tahun. Hidup membersamai Nabi 10 tahun kurang lebih. Berarti berapa tuh umurnya pas Nabi meninggal? Berapa umurnya? Beliau dididik Nabi 10 tahun. Ya, umur 10 tahun. Bersama Nabi 10 tahun berapa umurnya ketika Nabi meninggal? 20 tahun. Masih muda nggak? Setelah Nabi panjang nggak umurnya tuh? Itu. Makanya banyak tabiin ketemu sama siapa?
sahabat namanya Anas bin Malik. Ya. Bahkan Anas bin Malik punya anak sampai cucu 120. 100 cucu sampai cucu. Anak ya, pokoknya keluarga besar 120. Bininya 4. Gitu ya. Per satu bini melahirkan 10 anak. Per 10 anak lahir lagi, beranak pinak banyak. Gitu ya. Hidup semua nggak takut miskin. Kenapa? Saya tidak takut miskin kata beliau, karena saya sudah mewariskan surat Al-Waqiah buat mereka. Jadi amalannya Waqiah. Gitu. Tapi kerja gitu ya. Tapi apa tuh? Kerja. Ini Waqiah mulu dibaca kagak kerja lah kagak kaya. Bedanya apa? Orang yang Waqiah dengan yang enggak Waqiah. Ini kata Anas Malik ya. Tanaman yang mestinya panen setahun 2 kali, beliau bisa 4 kali. Itu. Tetap manen, tetap nyangkul, tetap ke sawah. Bukannya Waqiah terus kaya, enggak, kerja. Cuman berkahnya setahun bisa 4 kali panen, bisa lebih itu. Itu berkah namanya. Jadi tetap harus ada gerakan, harus ada ya kerja gitu. Kalau emang di itu makomnya di situ gitu. Jadi jangan Waqiah doang. Ya. Siapa lagi yang disebut tabi'in? Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Nah, adapun di bawahnya namanya tabi'in ya. Orang yang mengikuti tabi'in namanya tabi'in. Siapa yang contohnya? Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini kategorinya tabi'in, mengikuti para tabi'in tuh ya. Nah, ini istilah yang disebut ame ulama dengan zaman apa tuh? Salaf. Apa zaman salaf? Zaman setelah Rasul wafat 300 tahun. Rasul ketika wafat 300 tahun setelahnya namanya salaf. Ya, gitu. Orang setelahnya 300 tahun, setelah 300 tahun namanya khalaf. Makanya Imam Ghazali, Imam Haramain, Imam Syirazi dan sebagainya termasuk khalaf. Gitu. Jelas. Zaman setelahnya tahun 800 900 namanya mutaakhirin. Namanya apa? Mutaakhirin. Orang-orang belakangan. Itu zaman Imam Suyuti, zaman Imam Syahroni. Dan orang yang setelahnya namanya sekarang namanya muasirin, orang yang sezaman sama kita. Ya, kontemporer, orang bilangnya kontemporer. Ini penting nih, ya istilah-istilah dasar nih. Dulu saya ngaji ame almarhum sama Kiai Musonib, belajarnya gini-ginian aja nih. Istilah-istilah, ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in, ada kholaf, ada salaf, ada muasir, ada sebagainya itu. Istilah dasar yang kalau kita ngobrol sama ustadz biar paham gitu. Kita nongkrong nih sama ustadz nih, sama orang-orang alim. Dia ngomong gini nih misalnya, di zaman kholaf apa kholaf? Dia nggak tahu. Nah, ini belajar di sini. Ya, jadi pentingnya kita belajar istilah biar ngobrol sama orang nyambung, biar ngobrol sama anak muda nyambung. Anak muda juga punya istilah, Bu. Contohnya apa? Chill. Chill apaan chill? Chill apaan chill? Santai katanya gitu. Wah, santai. Tulis kata-kata baru. Chill, asik. Ya, tuh. Bokap tuh bokap. Bapak, nyokap. Dipanggil bonyok. Karena bapaknya bonyok. Istilah-istilah kayak gitu. Jadi setiap generasi punya istilah, setiap kaum punya istilah. Ngobrol ame ulama nggak ngerti istilahnya, bengong kita. Ngobrol sama anak muda, bengong kita, nggak ngerti istilahnya, apalagi anak jaksel. Ya, anak jaksel banyak apanya tuh? Istilahnya. Ya, kita harus melakukan bonding, Ustaz, bonding. Oh, rambutnya dilurusin itu bonding. Bukan, Ustaz. Itu rebonding. Bonding itu pendekatan. Oh, pendekatan. Tulis lagi kosakata baru. Ya, bener gak? Ini nggak nyampe, bare minimumnya nggak nyampe. Bare minimum, apalagi itu bare minimum tuh? Itu batas standar minimal. Oh iya, tulis lagi tuh. Banyak bener anak muda sekarang istilahnya. Ya. Tuh. Kalau zaman saya kan zaman 90-an mah istilahnya kehitung ya. Paling bahasa-bahasa igi daga, maga kagan, igi nigi. Ya. Kagak mugu jaga magan gitu. Bahasanya bahasa igi aga itu. Ya. Gigi taga
ngagak ngiji jugu-jugu. Zaman-zaman saya bahasanya gitu tuh, ya tuh. Kalau zamannya Pak Anies lain lagi, gitu. Lebih bawah lagi dia, gitu. Ada ternyata dulu saya belajar bahasa Indonesia, diajarinnya bahasa-bahasa begitu. Ya. Misalnya bahasa dulu spokat, ya kan. Tahu nggak spokat tuh? Sepatu, boil, mobil. Itu bahasa orang dulu tuh ya. Nah jadi istilahnya gitu ya, tabiin. Siapa tabiin? Adalah orang yang mengikuti sahabat, ya, atau semua orang yang datang setelah sahabat dari masa mukminin. Nanti tabiin terbagi dua. Ada kibar, ada sigor. Ada kibar, ada sigor. Apa kibar? Pembesar. Ada apa sigor? Ya orang-orang yang di bawahnya, ya, gitu. Ya, wallahu alam bishawab ya. Jadi kita udah dapat ilmu ya, mudah-mudahan nih kita bisa ngimpi ketemu Nabi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu para aulia termasuk Nabiullah Khidir, dan mudah-mudahan kita dikasih jalan-jalan yang baik untuk bisa ketemu orang yang baik. Kalau mau ketemu orang baik, adanya di tempat yang baik. Kalau mau ketemu jodoh yang baik, adanya di tempat yang baik. Kalau mau dapat rezeki yang baik, adanya di tempat yang baik. Kalau pengen baik, mainnya sama orang baik. Jadi gitu ya. Jadi semuanya ada tempatnya, jangan salah tempat ya gitu. Ya, mau nyari orang baik di tempat yang nggak baik sulit. Ya. Walaupun saya yakin di tempat yang nggak baik juga ada orang. Ada, pasti ada. Ya, kemarin kita bahas tuh ya, yukhrijul hayya minal mayyit ya. Berapa banyak orang yang hidup keluar dari yang mati. Maksudnya berapa banyak orang-orang yang soleh tapi lahir dan tumbuh di tempat orang yang nggak soleh. Bisa jadi dari rumah seorang pelacur lahir anak-anak yang soleh. Bisa jadi lahir dari rahim seorang pezina anak-anak yang soleh. Bisa jadi lahir di rumah orang-orang yang suka main judi, suka minum khamr, orang-orang yang soleh. Jangan putus asa ya. Karena yang Allah benci bukan orang tukang maksiat, tapi yang Allah benci adalah orang yang sombong. Kalau orang tukang maksiat akan dipanggil sama Allah dengan panggilan qul ya ibadi, wahai hambaku yang tercinta. Tapi tidak bagi orang yang sombong. Kenapa? Ya, al-kibriya izari, sombong adalah pakaianku, kata Allah. Ya. Orang yang pakai pakaian Allah merebut dari Allah akan menjadi musuh Allah. Makanya kalau kita jadi orang tukang maksiat, jangan sombong. Ya. Cukuplah maksiat menjadi aib buat diri kita, jangan pakai dua diambil juga sombongnya. Ya. Kalau orang udah maksiat, udah sombong, lengkap. Iblis luar biasa ibadahnya. Ya, cuman satu kesalahannya, sombong, diusir sama Allah. Kenapa? Sombong pakaianku, kata Allah. Ya. Makanya kita jangan sampai sombong, apalagi udah maksiat sombong. Ya, kue cincin ganda turi, udah miskin sombong nggak tahu. Allahu alam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.